Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Lavia dengan NIM 105421107017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tindakan kerikotiroidotomi. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa yang dimaksud dengan kerikotiroidotomi, yaitu melakukan penusukan pada membrana kerikotiroid dengan jarum yang berukuran besar sebagai jalan pintas untuk melakukan oksigenasi dan ventilasi pada penderita atau pasien gagal napas akibat sumbatan jalan napas atas. Nah, pada tindakan ini alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada boneka manikin, meja atau tempat instrumen, kemudian sarung tangan atau handscoon, kemudian ada larutan desinfektan seperti alkohol, providon iodin, dan kapas, kemudian spoit 12 cc sebanyak 2 buah, kemudian ada lidokain 2%, dan juga ada kateter intravena poliuretran protektif dengan ukuran 12-14 banyak 2 buah. Kemudian ada gauze steril atau pembalut steril, kemudian ada plaster dan pita kain, kemudian ada salep antibiotik, dan juga ada perlengkapan jet insuflasi seperti pipa yang berbentuk Y, di mana satu lubangnya itu dihubungkan dengan oksigen dan tabung oksigen. Kemudian ada wastafel untuk cuci tangan dan sabun antiseptik. Kemudian indikasi dari tindakan kerikotiroidotomi itu ada yang pertama, bila ada sumbatan jalan nafas atas yang nyata. Nah, kemudian yang kedua, bila usaha yang kita berikan untuk membantu memberikan napas bantu atau ventilasi itu dengan back valve mask atau ambu bag itu gagal dilakukan. Nah, kemudian untuk langkah-langkah dari tindakan kerikotiroidotomi ini, tentunya kita jika sempat, jika perlu, kita memperkenalkan diri, menyapa pasien, dan tentunya menjelaskan apa yang mau kita lakukan, dan memberikan posisi yang nyaman untuk pasien atau penderita. Nah, selanjutnya yang pertama, persiapan awal kita pastikan semua kelengkapan alat itu sudah siap, dimana kita hubungkan selang oksigen dengan salah satu lubang pipa yang berbentuk Y, dan kita pastikan oksigen mengalir dengan lancar melalui selangnya. Kemudian kita pasang kateter kita pasang kateter intravena ukuran 14 pada spoit 12 cc. Kemudian selanjutnya untuk tindakannya, yang pertama kita desinfeksi daerah leher dengan antiseptik. Kemudian kita palpasi membrana kerikotiroid bagian anterior, sebelah anterior antara kartilago tiroid dan kerikoid. Kemudian kita pegang trakeanya dengan ibu jari. Dengan ibu jari kita pegang trakeanya dan jari telunjuk dengan tangan kiri agar trakea tidak bergerak ke lateral pada waktu prosedur dilakukan. Nah, kemudian dengan tangan yang lain, tangan kanan menusuk mik kulit pada garis tengah atau midline di atas membran, di mana korikoidea dengan jarum besar ukuran 12-14 yang telah dipasang pada semprit. Kemudian untuk memudahkan masuknya jarum, maka dapat dilakukan insisi kecil di tempat yang akan ditusuk dengan pisau yang berukuran 11. Nah, kemudian setelah itu kita arahkan jarum dengan sudut 45 ke arah kaudal, 45 derajat ke arah kaudal. Kemudian dengan hati-hati
kita tusukkan jarum sambil menghisap sempritnya. Kemudian bila bila transpirasi udara atau tampak gelembung udara pada semprit yang terisi aquades menunjukkan masuknya jarum ke dalam lumen lumen trakea. Nah, selanjutnya kita lepas sempritnya. Kita lepas semprit dengan kateter intravena, kemudian kita tarik mandrin sambil dengan lembut mendorong kateter ke arah bawah. Setelah itu kita sambungkan ujung kateter dengan salah satu ujung selang oksigen yang berbentuk Y. Setelah itu kita ventilasi secara berskala dapat dilakukan dengan menutup salah satu lubang selang oksigen yang berbentuk Y yang terbuka dengan ibu jari selama 1 detik dan membukanya selama 4 detik. Nah, kemudian tindakan seperti ini dapat kita lakukan selama 30 sampai 45 menit. Nah, mungkin untuk tindakan krikotiroidotomi hanya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi tentang tindakan torakostomi dengan jarum. Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu torakostomi. Jadi torakostomi itu melakukan penusukan pada dinding dada di interkostal 2 dengan maksud untuk mengeluarkan udara di pleura pada kasus tension pneumotoraks. Nah, untuk indikasi dari tindakan tersebut yaitu pada kasus tension pneumotoraks. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan sendiri itu ada boneka manikin, ada meja atau semprit atau tempat instrumen, ada sarung tangan, ada larutan desinfektan seperti alkohol dan providon iodin, dan juga kapas. Kemudian ada spoit 12 cc sebanyak 2 buah, ada lidocaine 2%, dan juga ada kateter intravena poliuretran protektif ukuran 12 sampai 14 sebanyak 2 buah. Kemudian ada gauze steril atau pembalut steril, dan juga ada cairan NaCl 0,9% steril. Kemudian ada wastafel untuk cuci tangan dan sabun antiseptik. Nah, baik. Untuk tindakan torakostomi sendiri itu, yang pertama, persiapan awal itu kita pastikan semua kelengkapan alat sudah siap. Kemudian kita pasang kateter intravena ukuran 14 pada spoit 12 cc yang telah diisi air kira-kira 5 ml. Nah, kemudian untuk tindakannya kita langsung desinfeksi daerah dada yang akan ditusuk dengan antiseptik. Kemudian kita identifikasi daerah sela iga di daerah pertengahan klavikula. Bila pasien sadar, kita bisa lakukan suntikan anestesi lokal. Kemudian kita tusukkan mie jarum yang telah dihubungkan dengan spoit di bagian atas dari kosta 3 hingga keluar udara, ditandai dengan adanya gelembung pada air di spoit di dalam spoit. Kemudian setelah itu kita evaluasi ulang pernapasan pasien atau kita lihat apakah ada perbaikan atau tidak ada perbaikan. Mungkin sekian tindakan dari torakostomi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.